Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Ekskul Multimedia. Sekarang kita membahas tentang sesi 2 dari Toolbox. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Di video sesi 1, kita sudah sampai ke Polygon Tool. Nah, untuk sesi kedua, kita akan mulai dari teks. Teks ini berfungsi untuk menambahkan teks, ya, udah jelas. Kemudian ada juga table di sini. Table ini untuk membuat tabel. Oke, kemarin di sini juga ada graph paper. Coba kita contohkan dulu. Ada graph paper, ada tabel. Ini sama aja. Graph paper ini kemarin saya atur untuk pinggirnya ada 7, ke bawahnya ada 4. Untuk tabel itu juga sama. Kita bisa atur ke pinggirnya ada berapa, bawahnya ada berapa. Kita bisa atur. Apa yang membedakan dari graph paper dan table tool? Kalau graph paper, dia tidak bisa menambahkan teks ke dalam objek atau kotak di sini, ya. Untuk table tool, dia bisa menambahkan teks. Contoh, di sini saya tuliskan Ekskul MM aja. Sini juga sama. Semua kotak ini bisa kita tambahkan teks. Kalau graph paper enggak. Itu yang membedakan, ya. Oke, kemudian kita ke teks, ya. Teks ini dia untuk menambahkan teks. Caranya kita klik, ya, klik 1 kali, langsung kalian menulis. Nah, untuk merubah teksnya itu kalian harus di blok dulu atau Ctrl A, atau bisa juga di sini pakai pick tool. Kemudian ininya harus diklik teksnya, baru kalian ubah si jenis fontnya mau pakai apa. Ini untuk ukurannya seperti itu. Untuk memperbesar dan memperkecil itu bisa di sini juga seperti itu. Ini untuk melebarkan, sini juga bisa seperti ini. Lanjut kita ke parallel dimension, di mana parallel dimension ini akan memudahkan kita untuk mendesain sebuah kotak makanan, ya, box makanan, atau juga bisa mendesain bangunan. Cuman kalau bangunan ini terlalu gede nanti ukurannya. Kalau box makanan itu kan kecil. Contoh, nah, di sini yang kita gunakan satuannya itu senti, ya. Maka dia akan muncul nanti. Kalau kalian mau inci bisa, milimeter bisa, tuh, ya. Kita pakai senti aja. Ini semuanya sama, cuman beda untuk bentuknya doang. Seperti ini. Itu untuk parallel dimension. Lanjut lagi ada konektor di sini. Konektor itu dia untuk menghubungkan outline. Contoh dari sini, ini, kemudian ada lagi. Nah, outline ini bisa kita hubungkan seperti itu. Contoh di sini seperti ini. Itu untuk konektor. Konektor ini akan menghubungkan sebuah node. Sini juga macam-macam seperti ini. Kemudian ada konektor seperti ini.
Oke, lanjut lagi. Di sini ada interactive tools, di mana interactive tools ini ada beberapa jenis, ada shadow, contour, blend, distort, envelope, extrude, dan block shadow. Shadow ini akan memberikan efek bayangan pada objek. Sebagai contoh, kita akan memberikan bayangan ke teks ini. Caranya, kita harus memilih dulu shadow-nya, kemudian lihat di sini, ini ada shadow di balik ya, atau di belakang, ini di depan. Nah, kita akan gunakan yang di belakang. Dari atas kita klik tahan, terus kemudian kita arahkan ke bawah. Bisa seperti itu. Ini bisa, atau dari pinggir juga bisa. Seperti ini. Ya, sama aja. Nanti dia akan memberikan efek bayangan. Di sini untuk transparansi bayangannya 80 atau 90, maka akan semakin kelihatan. Ini untuk jenis-jenisnya, silakan nanti dicoba-coba aja. Lanjut lagi, di sini ada kontur. Kontur ini dia akan memberikan dengan garis pinggir. Contoh, kita klik dulu yang ini, maka di sini akan muncul pengaturan untuk extrude-nya. Ada to center, jadi dia nanti extrude-nya ke tengah. Ada yang inside, ada yang di dalam, ada yang outside. Biasanya yang digunakan itu outside yang ini. Langsung ada garis pinggirnya. Untuk ketebalannya itu di sini. Untuk banyaknya itu di sini. Nah, seperti itu. Cukup satu aja ya. Kemudian untuk warnanya kita bisa atur di sini. Di sini contoh 0,1 karena saya rasa ini ketebalan. Nah, seperti itu bisa. Ini extrude. Kemudian ada blend. Blend ini akan menyatukan objek. Contoh, sini ada lingkaran kecil dan lingkaran besar. Kita gunakan efek blend. Nah, kita akan menyatukan objek yang ini, lingkaran yang kecil ke lingkaran yang besar. Nanti objeknya akan berulang. Ya. Nah, seperti itu. Ini untuk banyaknya. Itu untuk blend. Kemudian ada juga efek distort. Nah, distort ini dia akan merubah objek menjadi tidak beraturan. Contoh di sini. Jadi seperti itu ya. Distort jadi merubah efek dengan tidak beraturan. Envelope. Envelope ini akan merubah objek dengan menarik ataupun melebarkan dari node-nya. Node itu apa? Node itu kayak titik-titik ini. Contoh, saya akan tarik ke atas. Nanti teksnya akan menyesuaikan. Seperti ini. Kemudian di sini ada tanda panah. Nah, ini bisa kita ke ataskan ke bawahkan. Seperti itu untuk envelope. Ada presetnya juga di sini. Mau push up, push down. Seperti itu. Kemudian lanjut, ada extrude. Extrude ini dia akan membuat objek seperti terlihat 3 dimensi. Kita klik dulu objek yang ini. Kemudian bisa kita agak tarik ke bawah atau ke atas, boleh ya. Tarik ke atas. Seperti itu, lihat. Dia ada kayak efek 3 dimensi. Kita bisa atur mau ke kanan atau ke kiri untuk efeknya. Ini bisa lebih jauh juga.
Kita lanjut ke transparansi, di mana transparansi ini kita akan membuat transparan untuk objeknya. Contoh, kita gunakan yang uniform transformation sini. Ini untuk transparansinya, mau berapa transparannya. Seperti itu. Kemudian dan banyak lagi ya di sini, ada fontaine, kemudian ada vector pattern, kemudian ada bitmap, ada juga to color pattern, ada tekstur transparansi. Silakan nanti dicoba-coba aja. Lanjut lagi, di sini ada color eyedropper. Color eyedropper ini dia akan memberikan warna. Di sini saya punya objek. Ini objek lagi. Kita kasih warna. Yang ini kita kasih warna. Kemudian garis pinggirnya juga kita pertebal ya. Ini juga pertebal garis pinggirnya. Oke. Kita masuk ke eyedropper. Eyedropper memberikan warna dengan mengambil warna yang lain dulu. Contoh, klik, nanti dia ada kayak cat tumpah seperti ini. Kalau kita klik, maka warna kuningnya akan berpindah ke sini. Itu untuk eyedropper. Kemudian ada atribut eyedropper, di mana atribut eyedropper ini akan mengubah langsung warna pada objek-objek. Contoh di sini objeknya. Saya copy paste lagi. Saya akan merubah warna kuning ini jadi warna biru semua. Maka bisa menggunakan atribut eyedropper ini. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi harus kita ambil dulu dari sini. Langsung kita pindahkan atribut warnanya. Seperti itu. Kemudian ada interactive fill. Nah, interactive fill ini dia akan memberikan efek ya, pada objek, mau itu warna, gradasi, dan lain-lain. Tekstur ada di sini ya. Ini ada uniform, kemudian ada juga fontaine fill atau gradasi ya. Di sini ada vector pattern, ada bitmap pattern, kemudian ada to color pattern, ada tekstur pattern, tekstur fill ya. Kemudian ada postscript fill. Kita akan berubah warnanya. Yang bisa dirubah di sini ada warna yang di dalam kotak ini. Kalau yang ini, yang hitam itu kan garis pinggir. Ubah ya. Kita klik yang ini. Kita klik yang ini. Itu. Kemudian ada fontaine fill, di mana fontaine fill ini dia adalah gradasi. Contoh di sini kita buat warnanya jadi kuning, akan berubah seperti itu. Untuk fontaine fill ini juga kita bisa gunakan. Kita tarik dari pinggir sini atau dari sini, ya. Maka akan yang berubah yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada vector pattern fill. Nah, patternnya di sini cuma sedikit ya. Pattern ini juga bisa ditambah nanti di sini. Nanti kita untuk custom pattern itu akan kita buat di video yang berbeda aja. Nah, untuk pattern itu dia seperti ini, bisa dirubah-rubah ya. Coba kita yang ini kita perkecil seperti itu. Ini untuk bitmap pattern, sama aja. Bitmap pattern ini juga bisa kita tambahkan. Ada to color seperti ini. Sini banyak ya. Mau hitam putih juga bisa. Seperti ini. Kemudian ada tekstur. Tekstur juga banyak.
tinggal nanti kalian pilih aja mau gunakan yang mana. Ini juga ada. Ya, cukup sekian untuk videonya. Silakan like jika kalian suka dengan video ini. Silakan subscribe sebagai tanda kalian join di Ekskul Multimedia. Dan apabila ada request, kritik, dan saran, itu mari kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.